Tahukah Anda bahwa banyak orang tua di atas usia 60 tahun seringkali berpikir bahwa vaksin tidak lagi penting bagi mereka? Apalagi jika mereka sudah jarang keluar rumah, tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, dan merasa tubuhnya sudah cukup kuat karena selama ini tidak pernah jatuh sakit. Tapi benarkah vaksin sudah tidak diperlukan lagi bagi para lansia yang lebih banyak beraktivitas di dalam rumah? Apakah tubuh yang sudah menua masih perlu mendapatkan perlindungan tambahan dari vaksin? Ataukah itu hanya buang-buang waktu dan uang saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan, dan umur panjang yang penuh berkah. Hari ini kita akan membahas satu hal penting yang sering terlewat oleh banyak orang, yaitu tentang fakta apakah vaksin masih diperlukan bagi lansia yang sudah jarang keluar rumah. Topik ini menarik karena banyak orang tua merasa bahwa setelah masa pandemi berlalu, vaksinasi bukan lagi hal penting. Saya kan di rumah saja, tidak pergi kemana-mana. Begitu kata sebagian besar lansia. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Meskipun aktivitas di luar rumah sudah berkurang, risiko terkena penyakit menular masih tetap ada, dan bahkan bisa menjadi lebih berbahaya bagi tubuh lansia yang sistem imunnya sudah melemah seiring bertambahnya usia. Kita mulai dari satu pemahaman dasar dulu. Vaksin bukan hanya untuk melindungi diri dari penyakit saat kita aktif di luar rumah. Vaksin juga berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit dari lingkungan sekitar, termasuk dari orang-orang yang datang berkunjung ke rumah. Misalnya anak, cucu, atau tamu yang tanpa disadari membawa virus atau bakteri dari luar. Meskipun mereka terlihat sehat, bisa jadi tubuh mereka sedang membawa kuman yang bagi orang muda tidak berbahaya. Tapi bagi lansia bisa menimbulkan infeksi serius. Tubuh lansia cenderung lebih lambat dalam melawan infeksi. Saat muda, sistem imun kita masih kuat seperti pasukan yang siap siaga menghadapi musuh. Tapi seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk mengenali dan melawan kuman semakin menurun. Disinilah peran vaksin menjadi sangat penting. Vaksin bekerja seperti guru yang mengingatkan kembali sistem kekebalan tubuh tentang cara melawan penyakit tertentu, supaya tubuh tidak perlu bekerja terlalu keras saat ancaman datang. Banyak lansia yang berpikir, saya sudah divaksin waktu kecil, jadi tidak perlu lagi. Namun kenyataannya tidak semua vaksin bertahan seumur hidup. Ada beberapa vaksin yang efek perlindungannya menurun seiring waktu. Misalnya vaksin tetanus, influenza, dan pneumonia yang perlu diperbarui atau diulang sesuai dengan anjuran dokter. Bayangkan, kalau tubuh kita tidak lagi memiliki cukup antibodi untuk melawan penyakit itu, maka satu kali paparan saja bisa menimbulkan komplikasi yang berat. Vaksin influenza, misalnya. Banyak orang menganggap flu hanya penyakit ringan. Tapi bagi lansia, flu bisa berujung pada pneumonia atau peradangan paru-paru yang bisa sangat berbahaya. Apalagi jika seseorang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan jantung. Jadi, walaupun bapak dan ibu hanya di rumah saja, tetap ada kemungkinan tertular flu dari anggota keluarga lain. Dan karena virus flu bisa bermutasi setiap tahun, vaksin influenza juga perlu diperbarui setidaknya setahun sekali. Lalu ada juga vaksin pneumonia atau vaksin pneumokokus. Ini sangat penting bagi lansia karena infeksi paru bisa berakibat fatal. Pneumonia seringkali tidak menular langsung melalui udara jauh-jauh seperti yang kita bayangkan, tapi bisa berasal dari kuman yang sudah ada di sekitar rumah atau bahkan dari tubuh sendiri ketika daya tahan sedang lemah. Vaksin ini membantu mencegah infeksi yang bisa membuat lansia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu lama. Ada juga vaksin tetanus, difteri, dan pertusis atau TDAP. Vaksin ini sering diabaikan oleh banyak orang tua karena dianggap hanya penting untuk anak-anak. Padahal, tetanus bisa menyerang siapa saja,
terutama jika terjadi luka kecil di rumah, seperti tertusuk jarum atau paku karatan saat membersihkan halaman. Luka kecil bagi orang muda mungkin cepat sembuh, tapi bagi lansia bisa menimbulkan infeksi serius. Kemudian vaksin herpes zoster yang melindungi dari cacar ular atau cacar api. Penyakit ini sering menyerang orang tua dan menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa di kulit bahkan setelah sembuh. Herpes zoster disebabkan oleh virus yang sebenarnya sudah tidur di tubuh sejak dulu, yaitu virus cacar air, dan bisa aktif kembali saat daya tahan tubuh menurun. Vaksin herpes zoster bisa mencegah munculnya penyakit ini dan rasa sakitnya yang berkepanjangan. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain. Banyak lansia yang berkata, "Saya tidak perlu vaksin karena saya jarang sakit." Kalimat itu sebenarnya sering menjadi jebakan pikiran. Tidak sering sakit bukan berarti tubuh benar-benar kuat. Bisa jadi karena belum terpapar penyakit berat saja. Tapi jika suatu saat kuman datang dan tubuh sudah tidak memiliki cukup perlindungan, maka risiko sakit berat akan lebih besar. Selain itu, vaksin juga berperan besar dalam mencegah komplikasi yang bisa memperburuk penyakit lain. Misalnya lansia dengan diabetes lebih rentan mengalami infeksi karena kadar gula darah tinggi bisa memperlambat penyembuhan luka dan melemahkan daya tahan tubuh. Dengan vaksinasi yang tepat, risiko komplikasi akibat infeksi dapat berkurang jauh. Lalu bagaimana dengan efek samping vaksin pada lansia? Banyak yang khawatir bahwa vaksin bisa menyebabkan reaksi berlebihan. Padahal, sebagian besar vaksin modern sudah melalui uji klinis yang sangat ketat, termasuk untuk kelompok usia lanjut. Efek samping yang muncul biasanya ringan, seperti nyeri di area suntikan atau demam ringan yang akan hilang dalam 1-2 hari. Dan dibandingkan dengan risiko terkena penyakit berat, efek samping ini sangat kecil dan bisa ditangani dengan mudah. Satu hal yang perlu diingat, vaksinasi pada lansia sebaiknya tidak dilakukan sembarangan. Sebelum vaksin, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan kondisi kesehatan saat itu aman. Dokter akan menilai apakah ada penyakit kronis yang perlu dikontrol dulu, seperti tekanan darah tinggi, gula darah yang belum stabil, atau gangguan jantung. Setelah kondisi stabil, vaksinasi bisa dilakukan dengan aman dan efektif. Kita juga perlu menyadari bahwa vaksin bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang yang kita sayangi. Saat lansia memiliki kekebalan yang baik, risiko menularkan penyakit ke cucu atau anggota keluarga lain pun berkurang. Inilah yang disebut dengan kekebalan komunitas, di mana semakin banyak orang terlindungi, semakin kecil kemungkinan wabah penyakit muncul kembali. Jadi, walaupun bapak dan ibu sudah jarang keluar rumah, tetaplah pertimbangkan untuk mendapatkan vaksin yang direkomendasikan oleh dokter. Karena tubuh yang sudah berusia lanjut membutuhkan pertahanan ekstra. Vaksin bukan sekadar suntikan, tapi bentuk perlindungan yang bisa memperpanjang kesehatan dan kualitas hidup di usia senja. Bayangkan, di usia 60 tahun ke atas, bapak dan ibu sudah melalui begitu banyak hal dalam hidup. Maka menjaga kesehatan bukan lagi tentang sekadar tidak sakit, tapi tentang mempertahankan kemandirian, kebahagiaan, dan ketenangan hidup setiap hari. Dan vaksin adalah salah satu cara sederhana untuk melindungi semua itu. Jadi kesimpulannya, vaksin masih sangat perlu bagi lansia, bahkan bagi mereka yang jarang keluar rumah. Karena ancaman penyakit tidak selalu datang dari luar. Kadang, ancaman itu datang dari dalam rumah sendiri, dari orang-orang terdekat, atau dari tubuh kita yang mulai melemah seiring waktu. Dengan vaksin, tubuh mendapatkan pengingat untuk tetap siap menghadapi penyakit, kapanpun dan dimanapun. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan dan memberikan ketenangan bagi bapak dan ibu semua. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau puskesmas terdekat untuk mengetahui jenis vaksin yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena menjaga kesehatan bukan berarti harus selalu bergerak jauh, tapi cukup dengan langkah bijak yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.